Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani dengan NIM 21914036, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas proposal yang berjudul meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan pada anak usia dini, yang dimana itu ditujukan pada kelompok B. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana daftar isi saya. Yang pertama itu ada halaman judul, kata pengantar. Daftar isi bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu latar belakang. Yang dimana latar belakang yang itu adalah dimana pendidikan yang baik hendaknya dimulai sejak masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan periode emas pertumbuhan di mana pada masa itu otak anak berkembang sangat pesat. Masa ini adalah masa paling tepat untuk mengungkit dan mengembangkan semua potensi yang ada pada diri anak. Periode ini menentukan perkembangan seseorang di masa dewasa. Oleh karena itu, pada masa anak harus diberikan rangsangan agar otak anak berkembang dengan optimal. Yang berikutnya itu media boneka tangan merupakan media yang menarik bagi anak. Selain itu, boneka tangan ini juga digunakan langsung oleh anak. Boneka tangan ini dapat digunakan untuk merentangkan suatu tokoh dalam cerita. Pada saat anak menceritakan kembali cerita yang dibawakan oleh guru, boneka tangan ini dapat merangsang dan dapat membantu mengingat kembali isi cerita. Maka, penulis mengambil judul meningkatkan keterampilan bicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan. Media boneka tangan pada anak kelompok B. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang keterampilan berbicara dari 13 dari 17 kelompok B1 dalam mengucapkan kalimat saat menjawab dan menceritakan pengalaman atau kejadian belum berkembang dengan optimal. Penggunaan metode dan media yang kurang tepat dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Mengembangkan keterampilan bicara tidak bisa hanya mengandalkan keaktifan guru, tetapi harus melibatkan keaktifan anak. Yang ketiga itu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, agar tidak terlalu melebar, penelitian ini dibatasi pada masalah nomor 1 dan 2, yaitu keterampilan berbicara dari 13 anak kelompok B1 dalam mengucapkan kalimat saat menjawab dan menceritakan pengalaman atau kejadian belum berkembang dengan optimal. Penggunaan metode dan media yang kurang tepat dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Yang keempat itu ada rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan berbicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan pada anak kelompok B. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan atas uraian permasalahan, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan agar keterampilan bicara anak di kelompok B
Berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya satu, manfaat teoritis, yaitu menemukan pengetahuan baru tentang keterampilan berbicara melalui media boneka tangan. Yang kedua, menambah perbendaharaan penelitian dalam dunia pendidikan, khususnya dalam karya tulis ilmiah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi peneliti dulu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang keterampilan berbicara pada anak melalui media boneka tangan. Yang kedua, bagi anak, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi anak berupa satu, meningkatkan keterampilan berbicara pada anak. Yang kedua, menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi guru. Nah, di sini penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi guru berupa meningkatkan hasil pembelajaran, memperkaya teknik dan strategi dalam pembelajaran, dan terakhir keterampilan berbicara, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang tidak membosankan. Berikutnya, definisi operasional. Menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah proses berkomunikasi dengan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk menyampaikan maksud sehingga maksud tersebut dapat dipahami. Maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Metode bercerita dengan media boneka tangan untuk memperjelas tentang metode bercerita dengan media boneka tangan, maka lebih dahulu dijabarkan metode bercerita dan pengertian media boneka tangan. Metode bercerita adalah salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak taman kanak-kanak dengan membawakan cerita kepada anak melalui pendengaran dan kemungkinan menuturkannya kembali dalam bentuk lisan. Boneka tangan adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Yang cara memainkannya menggunakan anggota badan, siku, ujung jari. Nah, di sini ada bab 2 saya. Yang pertama itu kajian teori. Yang dimana yang pertama itu ada keterampilan bicara anak usia dini, karakteristik anak usia 4-5 tahun. Yang ketiga, metode bercerita dengan media boneka tangan. Yang keempat, pendekatan proses informasi. Yang kelima, kerangka pikir. Dan yang keenam, hipotesis penelitian. Baik, saya akan menjelaskan di bab 2. Yang pertama, keterampilan bicara anak usia dini. Yang pertama itu pengertian keterampilan bicara pada anak usia dini. Bicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan gagasan atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Baik, yang kedua, tahap perkembangan bicara anak usia dini 4-5 tahun. Soehartono 2004 halaman 48 mengemukakan bahwa perkembangan bicara adalah perkembangan bicara yang berhubungan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan sematik.
Selanjutnya Steinberg dan Gleason dalam Suhartono 2005 halaman 48 membagi perkembangan bahasa termasuk bicara ke dalam 3 tahap, yakni perkembangan bicara prasekolah, tahap perkembangan bicara kombinatori, dan tahap perkembangan bicara masa sekolah. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu keterampilan bahasa termasuk bicara tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Sandrock menyebutkan bahwa bahasa dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, dan sementara Chomsky berpendapat bahwa manusia secara biologis telah terprogram untuk belajar bahasa pada suatu tertentu dan dengan cara tertentu. Anak-anak dilahirkan ke dunia dengan perangkat perolehan bahasa Language Acquisition Device atau LAD, yakni suatu warisan biologis yang memampukan anak mendeteksi gambaran dan aturan bahasa. Bahasa termasuk fonologi, sintaksis, dan sematik. Yang kedua, karakteristik anak usia 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun termasuk dalam anak usia dini. Anak usia dini menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berumur 0 tahun atau sejak lahir hingga berusia kurang lebih 8 tahun, yang pada usia itu seluruh aspek perkembangan tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Aspek-aspek itu adalah aspek nilai-nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, aspek fisik motorik, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Penelitian ini membahas tentang aspek perkembangan bahasa, tetapi membahas tentang bahasa tidak terlepas dari aspek kognitif, karena perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Yang ketiga, metode bercerita dengan media boneka tangan. Yang pertama, metode bercerita. Pengertian metode bercerita atau Moelis Atton R. 2004 halaman 157 menyatakan bahwa metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak taman kanak-kanak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak taman kanak-kanak. Nah, yang kedua, manfaat metode bercerita. Metode bercerita dalam kegiatan pengajaran anak di taman kanak-kanak mempunyai beberapa manfaat penting bagi pencapaian tujuan pendidikan di taman kanak-kanak. Dari definisi tentang pengertian media tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian untuk membawakan atau menyempurnakan isi pengajaran. Boneka tangan adalah tiruan anak untuk permainan. Atau tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2005 halaman 162, sedangkan tangan adalah anggota badan dari siku ke ujung jari. Atau tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu edisi 2005 halaman 1136 itu. Yang keempat, pendekatan proses informasi menganalisis secara anak memanipulasi informasi, memonitornya, dan menciptakan strategi dan menanganinya. Proses informasi yang efektif meliputi perhatian, memori, dan proses berpikir. Kerangka pikir. Nah, di sini ada yang kelima dalam bab 2, kerangka pikir. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa melepaskan diri dari bahasa. Bahasa menjadi sarana untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi merupakan pertukaran pikiran, perasaan yang dilakukan dengan
setiap bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk komunikasi itu adalah bicara. Bicara diartikan sebagai proses berkomunikasi dengan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk menyampaikan maksud sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Setiap anak tidak hanya berpikir dengan otaknya, tetapi juga dituntut untuk menyampaikan dan mengungkapkan pikirannya dengan bahasa yang jelas dan dimengerti orang lain. Bicara juga sebagai sarana untuk menyampaikan keinginan, pengetahuan, dan perasaan orang lain. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode bercerita dengan media boneka tangan. Dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan bicara pada anak kelompok B1. Baik, di sini ada bab 3 yang dimana bab 3 itu berisi jenis penelitian, subjek penelitian, model penelitian, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data, indikator keberhasilan. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Suharsimi Arikunto 2010 menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu percepatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Nah, di sini tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh anak. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Yang kedua, B. Subjek penelitian. Penelitian ini adalah 17 anak kelompok B1 tersebut dari 6 perempuan dan 11 anak laki-laki. Ketiga, model penelitian. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan model penelitian dari Kemis dan Taggart yang dimodifikasi oleh Wijay. Berikut adalah penjelasan dari 4 rangkaian kegiatan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana. Nah, tindakan itu dilakukan dalam tahap perencanaan awal. Peneliti mengadakan observasi mengenai keadaan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari observasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, tahap perencanaan meliputi menyusun rencana kegiatan berupa upaya meningkatkan keterampilan berbicara anak di kelompok B1. Nah, di sini termasuk di dalamnya menyiapkan RKH dan media yang digunakan. Tindakan yaitu rancangan dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Guru melaksanakan kegiatan yang ada dalam rencana kegiatan harian. Pengamatan yaitu peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung pada tahap tindakan dan pengamatan dalam hal ini dilakukan dalam waktu yang sama. Jadi peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang sekaligus melakukan pengamatan. Yang keempat ada teknik dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan atau observasi dan dokumentasi. Yang pertama itu observasi. Observasi merupakan pengambilan data untuk menilai sejauh mana efek tindakan mencapai sasaran. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati semua yang terjadi dalam kelas saat terjadi tindakan dengan mencatat hal-hal yang terjadi secara detail mulai dari yang terkecil. Mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan dan mengecap. Berikutnya, melakukan teknik observasi ini, peneliti menggunakan instrumen berupa lembar observasi. Nah, yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, atau kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, atau sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berbentuk gambar, patung, atau film. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa foto saat guru dan anak melakukan kegiatan pembelajaran, peningkatan keterampilan bicara menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan itu berlangsung. Yang kelima, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data yang akan dianalisis berupa data dari lembar observasi pada saat kegiatan berbicara menggunakan metode bercerita media boneka tangan berlangsung. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan statistik, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Baik, yang terakhir, indikator keberhasilan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan, yaitu berupa peningkatan kemampuan yang diperoleh oleh anak. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya perubahan anak didik dalam berbicara saat menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali cerita guru. Kemampuan anak dalam berbicara meningkatkan melalui metode bercerita dan media boneka tangan. Baik, itu saja hasil dari judul proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.